Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Putra. Kali ini kita akan sharing tentang aplikasi absensi.kemenak.go.id sebagaimana telah disampaikan untuk rekap kehadiran absensi bulanan kita menjadi pada aplikasi ini, yang sebelumnya adalah pada presensi.kemenak.go.id menjadi absensi.kemenak.go.id sebagaimana pada surat yang disampaikan sebelumnya. Pada surat ini disampaikan bahwa terhitung mulai 1 Juli untuk layanan pelaporan pengajuan ketidakhadiran, pengaduan, monitoring, pendapatan, tunjangan kinerja, uang makan, dan kehadiran harian pegawai yang semula di laman presensi.kemenak.go.id menjadi laman absensi.kemenak.go.id sebagaimana yang telah kita buka tadi. Maka melalui video ini kita akan sharing seperti apa fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kita cukup cari melalui Google ini, absensi Kemenak, atau bisa langsung ditulis alamat laman ini atau klik di surat ini juga bisa. Kita coba cari melalui Google. Nah, ini pastikan alamatnya sesuai dan kita klik. Nah, login ini kita pakai login sebagaimana yang kita pakai pada pusaka. NIP dan passwordnya sama untuk login. Kita tuliskan, kemudian login. Nah, pada fitur aplikasi ini kita bisa lihat di sini ada menu dashboard, kemudian rekapitulasi uang makan, kemudian tunjangan kinerja, pelaporan, kemudian di samping kanan atas ini ada user kita masing-masing. Nah, di sini pada aplikasi ini kita bisa lihat di rekapitulasi, kita klik. Pada menu rekapitulasi ini adalah rekap kehadiran kita. Jadi di sini sudah ada rekap-rekap bulan kehadiran kita. Misalkan kita lihat di bulan Juni. Nah, seperti inilah kehadiran yang sudah terekam pada aplikasi ini. Sudah ditayangkan di sini tanggal, hari, jam masuknya, absensi masuk, telat atau cepat. Di sini jika telat sudah disebutkan juga, kalau cepat juga disebutkan. Jam pulang, absensi pulang. Nah, di sini juga pulang sebelum waktu atau lewat waktu. Ini disebutkan juga dalam menit. Inilah rekap, di sini rekapnya. Kemudian rekap ini kita bisa pakai untuk sebagai dasar pencairan uang makan, kemudian dan tunjangan-tunjangan kepegawaian yang lain. Ini bisa kita cetak cukup dengan Ctrl P, kemudian dicetak. Bisa ke PDF atau langsung hard copy. Kemudian untuk uang makan, menu uang makan ini kita bisa lihat sebagaimana tampil di layar ini. Kita bisa lihat untuk penerimaan uang makan bulanan kita. Kebetulan di Satker kami mulai diberlakukan absensi di pusaka adalah bulan Juni, maka untuk bulan sebelum Juni ini tidak bisa kita sebagai patokan karena di sini absensinya belum aktif benar, hanya baru coba-coba. Kemudian bulan Juni ini sudah diberlakukan sehingga dalam rekapan ini kita sudah bisa pakai sebagai dasar untuk pencairan, dan besarannya kita sudah bisa lihat di sini berapa yang akan kita terima nantinya. Kita bisa klik juga di detailnya, kita klik di nama bulannya. Nah, disinilah rekap kehadiran yang
dijadikan dasar sebagai penerimaan uang makan kemudian. Tetapi di aplikasi ini pada hari Sabtu, khususnya untuk di Satker Madrasah yang maksudnya sampai Sabtu, di sini tidak disebutkan absennya, absen masuk dan pulangnya. Tapi ada, kita bisa dilihat di rekapitulasi ini tetap ada, hari Sabtunya ada. Tapi untuk uang makannya ini tidak disebutkan detail absensinya, tetapi dalam perhitungannya kita bisa dilihat di sini. Kita bisa lihat perhitungan bulan Julinya ini 21, jika ini golongan 3 kali 37 maka sudah benar ini 21 hari. Artinya dalam rekap ini meskipun dalam detailnya hari Sabtu tidak ada, tetapi tetap dihitung. Kemudian untuk menu tunjangan kinerja kita lihat, nah ini juga sama, kita aktif absensi pusakanya di bulan Juni, maka yang kita bisa lihat sebagai dasar adalah bulan Juni ini, karena yang sebelumnya belum pakai presensi pusaka, sehingga ini nominal yang di sini tidak bisa kita cek. Dari sini kita bisa lihat sudah disebutkan keterlambatannya berdasarkan pada rekap tadi. Di sini disebutkan ada terlambat, kemudian untuk pulang sebelum waktu, tanpa keterangan dan lainnya sudah disebutkan. Jika ada memang misalkan pulang sebelum waktu ada, di sini otomatis menjadi potongan tunjangan kita. Jika kita bisa juga lihat detailnya, kita klik bulannya. Nah, seperti inilah tampilan ketika kita klik detail pada tunjangan kinerja pada bulan tertentu. Seperti ini tampilannya. Kita juga bisa lihat kehadiran, data kehadirannya, meskipun di sini tidak ada, tapi kita bisa merujuk. Di sini tidak disebutkan jam masuk dan sebagainya, tapi ini adalah rekapan tentang potongannya dari data kehadiran ini. Jadi terlambat berapa menit, pulang sebelum waktu berapa menit, atau berapa kali, sehingga masuk di perkalian potongannya berapa, kemudian tanpa keterangan lainnya dan sebagainya, total potongannya per harinya, sehingga direkap per bulannya. Dan ini adalah hasil rekapan per hari, sehingga ditotal menjadi bulanan pada tampilan awal di menu tunjangan ini sebagaimana seperti ini. Kemudian untuk di menu pelaporan, kita bisa lihat di sini kita bisa mencatat, misalkan kita absen atau tidak hadir, kita bisa catatkan di sini. Kita klik. Nah, apa yang ada di sini kita lihat, kita bisa buat misalkan kita tidak masuk dalam keadaan cuti atau yang lainnya. Kita harus memasukkannya lewat menu ini, kita klik tambah laporan baru, di sini ditampilkan nama dan NIP, kemudian jenisnya, apa alasan absensi kita. Jadi misalkan seperti ini sudah disediakan sebagaimana tampilan ini, ada cuti luar tanggungan negara, cuti tahunan, cuti bersalin, dan sebagainya. Jika haji ya cuti besar dan sebagainya, kita bisa pilih sesuai dengan kondisi absensi kita. Kemudian tanggalnya mulai tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, kemudian bisa di keterangan, dan kita harus upload dokumen izin yang kita sudah punya. Misalkan cuti besar, misalkan haji atau umroh, kita bisa lampirkan filenya di sini berupa PDF. Sebagaimana keterangan di sini, file tipe PDF maksimal 300 KB. Kita lampirkan, kita pilih file, kemudian kita klik, kita open, oke, lampirkan, kemudian simpan. Seperti itu. Kemudian menu yang selanjutnya adalah pengaduan. Nah, pengaduan ini
kita bisa buat pengaduan atas ketidakhadiran kita. Misalkan seperti ini, kita klik tambah laporan baru. Di sini jenis laporannya adalah misalkan seperti ini. Ketika kita tugas luar atau saat mesin error. Nah, kita bisa melaporkannya di sini. Jadi buat laporannya, misalkan tugas luar, seperti itu kita berikan jamnya, kita pilih tanggalnya, tanggal berapa, kemudian kita jam berapa, begitu. Kemudian pengaduannya kita keterangannya apa, bahwa tugas luar, misalnya tugas luar di satker mana atau kemana, kita tuliskan. Atau jika di sini mesin error, itu kita beri keterangan misalkan mati lampu atau seperti apa. Kemudian kita lampirkan juga dokumennya, misalkan tugas keluar, surat tugas atau beserta SPD-nya. Jika ada error pada aplikasi atau mesin error, kita bisa lampirkan surat juga dari surat keterangan kepala satkernya. Kita pilih filenya, kemudian kita simpan, download, kemudian uploadkan, kemudian simpan. Nah, seperti itu kira-kira gambaran pada aplikasi absensi.kemenak.go.id. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.